Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang kemuskilan, kenapa disebut muslim, rumah kaum muslimin, padahal di dalamnya ada wanita kafir. Siapa wanita kafir yang dimaksud? Istrinya Nabi, istrinya Nabi Lut. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Allah mengkisahkan, kami keluarkan mereka yang beriman, keluarkan dari negeri Sodom itu dengan selamat sebelum subuh. Setelah mereka dikeluarkan, terjadilah hujan batu dan dibalikkan bumi itu bersama orang-orang kafir yang berbuat liwat, sudum, yang nama itu terambil dari nama Nabi Lut dan negeri. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Dan tidak kami dapati di dalamnya selain rumah dari kaum muslimin. Ini kemuskilannya di sini. Beliau ingin membantah orang yang mengatakan muslim dan mukmin, Islam dan iman, idza iftaraqa istama'a wa idza istama'a iftaraqa. Muslim dan mukmin itu sama dengan Al-Quran dan Sunnah, sama dengan fakir dan miskin, sama dengan albir wa taqwa. Jika berpisah maka berkumpul, jika berkumpul maka berpisah. Artinya, jika disebut muslim saja, berarti kan pisah. Mukmin enggak disebut, maka otomatis mukmin. Si fulan muslim, otomatis mukmin. Si fulan mukmin, otomatis muslim. Begitu pula Al-Quran dan Sunnah. Mari kita berpegang kepada Al-Quran. Sunnah masuk apa tidak? Pasti. Mari kita kembali kepada sunnah Nabi. Al-Quran masuk apa tidak? Masuk. Jika berpisah maka bertemu. Tapi kalau bertemu maka berpisah. Kalau disebut dua-duanya maka berpisah. Artinya Al-Quran lain, sunnah lain, fakir lain, miskin lain, mukmin lain, muslim lain. Seperti Jibril bertanya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Nah, kan dua-duanya disebut, berarti kan bertemu. Maka Islam lain, iman lain. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril, akhbirni anil Islam, dijawab rukun Islam. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman,
Dijawab oleh Nabi, rukun iman. Apakah rukun Islam dengan rukun iman sama? Tentu berbeda. Paham ya? Lianna Allah Ta'ala ja'ala baita Lutin baita Islamin. Maka di sini Allah menyatakan rumahnya Nabi Lut itu rumahnya orang Islam, rumahnya kaum muslimin. Ma'a anna imra'atahu kafiratun. Padahal orang yang sangat dekat dengan beliau, yaitu istrinya, adalah kafiratun, kafir. Istrinya Nabi Lut kafir. Tapi kenapa Allah menyatakan rumahnya Nabi Lut sebagai rumah Islam, baitu Islamin? Hadza huwa tafsilu fi mas'alatil iman wal Islam. Inilah bentuk tafsil, rincian dari penjelasan apa itu iman, apa itu Islam. Fasaral amru kama qala ba'duhum, maka tegaklah kaidah tadi, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, dan juga mengandung makna bahwa ketika satu negeri seperti Indonesia ini mayoritas muslim, pemimpinnya muslim, maka Indonesia adalah negara kafir apa negara Islam? Negara Islam. Walaupun di Indonesia ini, di Jakarta ini, di Bandung, di Surabaya banyak orang Kristen, banyak orang Buddha, banyak orang Hindu, tetap dikatakan Indonesia ini negara Islam. Mengambil dalil bahwa Allah menyatakan fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin. Jadi itu rumahnya rumah kaum muslimin. Padahal di rumahnya Nabi Lut ada orang kafir, yaitu istri beliau. Ya. Dan dinyatakan di sini beliau istri Nabi Lut sebagai muslim tapi tidak mukmin. Kenapa? Karena ketika seseorang itu sholat, saum bersama kaum muslimin, suaminya muslim, maka disebut muslim, walaupun akhirnya dia kekal di neraka, tidak beriman. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa Tuhan ada tiga, misalnya, nggak ada yang tahu. Dia meyakini bahwa para nabi, para rasul yang sudah wafat bisa menolong kita dari kuburnya. Nah, ini kalau udah syirik, udah kufur, dan orang nggak ada yang tahu. Nah, disinilah maka kita menilai saudara-saudara kita, zahirnya apa batinnya? Tentu zahir. Kita sering lihat dia di masjid, atau taruhlah nggak pernah ngelihat dia ke masjid, tapi pernah ngelihat dia sholat Idul Fitri, maka wajib kita katakan dia muslim. Kita ketemu kasih salam, dia sakit kita jenguk, dia bersin mengucapkan alhamdulillah kita ucapkan yarhamukallah, dia minta nasihat kita nasihati, dia mati kita solati, kita antarkan jenazahnya ke kuburan, dan seterusnya. Hak seorang muslim tidak hilang. Ya. Ya, kita lanjut. 13 ya. Anna arkanal imani sittatun kama sabaq. Bahwa rukun iman ada 6. Wa hadhil arkan turithu lil insani quwwatat talab fit ta'ati wal khaufi min Allah. Dengan meyakini rukun iman yang 6 ini
akan menumbuhkan kekuatan untuk taat. Untuk taat. Beda dengan orang yang masuk Islam, udah pada sadat, sudah, ya udah, wudu. Habis wudu apa Pak? Sholat begini nih. Cara sholat begini, ya begini nih, udah ikuti. Nanti apa lagi? Nanti puasa Ramadan, nanti zakat, haji, ya. Enggak dijelaskan Allah di mana, Allah menyukai apa, Allah membenci apa, bagaimana sifat surga, sifat neraka, tentang akidah, tentang tauhid, dengan apa Allah menciptakan Adam, dengan apa Allah akan menggulung langit, dengan apa Allah akan menghentikan geraman jahanam, dengan apa Allah akan menggulung langit nanti pada hari kiamat, apa yang Allah lakukan di sepertiga malam yang akhir, nggak dibahas. Terus dibahas rukun Islam saja, tentu berbeda. Mana contoh? Mana contoh? Sahabat. Sebelum sahabat bisa wudu, tayamum, azan, qomat, sholat, tawaf, sa'i, haji, umrah, jihad, belum ada yang melakukan ini semua, para sahabat sudah digembleng dengan tauhid, akidah. Berapa? 13 tahun. 13 tahun lamanya para sahabat belum sholat, belum wudu, belum azan, belum qomat, nggak kenal zakat, haji, umrah, jihad. Terus digembleng dengan tauhid akidah 13 tahun. Maka setelah itu Allah memerintahkan aqimus shalah wa atuz zakah. Ringan sekali, ya. Jahidul munafikin wal kafirin, berjihadlah melawan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ringan sekali. Udah sami'na wa ata'na wa ghludz alaihim, bersikap keraslah terhadap mereka. Ringan sekali. Sudah digembleng dulu. Kita tidak. Begitu masuk Islam atau begitu belajar Islam di SD misalnya, wudu, habis wudu sholat, gitu. Tidak ditekankan akidah tauhid. Hasilnya ya seperti itu. Antum masih ingat ucapan ya gulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai gulam itu bocah, ya. Wahai bocah, jika engkau mintalah kepada Allah saja. Jika engkau mohonlah pertolongan kepada Allah. Jika seluruh manusia di muka bumi sepakat untuk mencelakakan engkau tidak akan celaka, kecuali dengan apa yang telah Allah tulis di Lauh Mahfuz. Begitu juga jika seluruh manusia di muka bumi ingin mengangkat engkau, membela engkau, nggak akan bisa, kecuali dengan apa yang telah Allah tulis di Lauh Mahfuz. Ini kan akidah yang luar biasa, tauhid yang luar biasa. Nabi ajarkan kepada siapa? Kepada seorang bocah yang waktu itu mungkin umurnya 7 atau 8 tahun, bernama Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas itu umurnya 10 tahun saat Rasulullah wafat. Berarti waktu itu mungkin 8 tahun, mungkin 7 tahun. Maka keliru sekali saudara-saudara kita yang beranggapan bahwa pelajaran pertama tentang wudu, tentang sholat, tentang ruku, sujud, ya, tentang baca Al-Quran. Yang benar tentang tauhid, betul-betul ditanamkan dari kecil, ya. Jangan begitu nak, Allah marah, gitu. Jangan takut nak,
ada Allah bersama kita. Nggak masalah, yang penting Allah tidak marah. Dari TK, SD, ajarkan seperti itu. Keyakinan, namanya anak-anak kan masih kosong. Anak-anak itu masih kosong. Terserah kita mau diisi apa. Diisi merah ya merah, diisi biru ya biru, diisi hitam ya hitam. Ya. Maka insya Allah anak-anak kita mudah menerima. Kalau kita katakan mau kerja dari gelap sampai gelap lagi, kalau Allah mentakdirkan rezeki cuman 100.000, 200.000 sehari, ya nggak mungkin 500, nggak mungkin 1.000.000. Kira-kira begitu ya. Nah, lihat hari ini betapa banyak yang rusak keyakinan kita, seolah yang menyembuhkan kita itu betul-betul obat, dokter, rumah sakit gitu. Seolah yang betul-betul memberikan rezeki kepada kita itu kantor, perusahaan ya. Seolah yang membuat badan kita sehat itu makanan bergizi, istirahat teratur. Apa hubungannya silaturahim? Apa hubungannya sama sedekah? Gitu. Karena kita tidak diajarkan dari kecil keyakinan itu, akidah itu. Ya. Maka alangkah baiknya kita sampaikan kepada anak kita yang masih TK, kelas 1 SD ya. Ada lebih nak atau enggak ada lebih, bagi 2. Kamu punya teman kan? Kasih. Kenapa Bu? Biar kita jauh dari sakit gitu. Loh, apa hubungannya Bu sedekah sama tidak sakit? Jelaskan. Ini kata Allah, ini kata Rasulullah, wadawu amradakum bis-sadaqah. Obati penyakit kalian dengan cara banyak sedekah. Terpatri di anak-anak kita. Membiasakan berbagi kepada temannya, kepada tetangganya ya. Bolehkah ingin iming-iming supaya sehat? Ya kalau nggak boleh, kenapa Nabi bersabda? Justru Nabi bersabda seperti itu supaya kita mengincar. Kalau ingin sehat, kalau ingin jauh dari berbagai macam penyakit, perbanyaklah sedekah. Kita bukannya sedekah kasih fakir miskin, anak yatim, malah dikasih ke asuransi kesehatan. Lebih sikoh dengan si mbak-mbak yang baru kenal ya. Kalau bapak ibu setor ke kami sebulan 300.000 aja, sebulan 300.000. Setiap kali bapak, ibu, anak ibu sakit, langsung kami yang tanggung biaya rumah sakitnya. Langsung percaya sama si mbak-mbak ini. Ya, ini sabda Nabi. Sabda Nabi nggak bilang Allah yang akan menjamin, Allah yang akan menanggung biaya rumah sakit. Enggak. Nabi bilang apa? Tidak sakit. Mending mana? Tidak sakit, apa sakit biayanya ditanggung ya. Kalau kita yang waras tentu milih tidak sakit ya. Maka daripada antum serahkan ke perusahaan asuransi tiap bulan 300.000, 400.000, mending kasih ke fakir miskin. Kalau antum mau percaya dengan sabda Nabi, kalau antum mau sikah dengan qala Allah wa qala Rasul, sama ya. Antum nggak usah tambahlah, tetap 300.000 ya. Cuman jangan dikasih ke perusahaan asuransi, kasihkan ke fakir, miskin, anak yatim, janda-janda tua, orang-orang jumbo. Kita punya tetangga, kita punya saudara,
apalagi itu sepupu kita, keponakan kita yang yatim, ya, ini lebih kita perhatikan lagi. Oh, disitulah para sahabat yakin betul. Beda dengan kita, rapuh sekali. Buktinya apa? Lebih memilih bayar premi asuransi itu daripada disodakohkan. Lebih berpegang dengan jaminan dengan tanda tangan di asuransi itu. Allah dan Rasulnya kan nggak ada tanda tangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, 14. Anna man ankara wahidan min hadhil arkanis sittah. Barang siapa yang mengingkari satu saja di antara rukun iman yang 6, maka apa? Dosa doang mending. Apa? Kafir. Fahuwa kafirun. Percaya sama Allah? Percaya. Malaikat? Percaya. Kitab? Percaya. Nabi? Percaya. Hari akhir? Percaya. Takdir? Enggak, saya mau. Kalau takdir pikir-pikir dulu dah. Mosok sebulan yang akan datang, setahun yang akan datang sudah ditulis nasib kita. Enggak. Kafir. Kekal di neraka? Iya, kekal di neraka. Kalau betul-betul dia menolak, gitu ya. Karena rukun iman ada 6, bukan 5. Bahkan nanti rinciannya. Percaya kepada malaikat. Jibril ada? Jibril ada, yakin saya. Mikail ada. Israfil meniup sangkakala, pun ada khilaf ya riwayatnya. Percaya saya. Malaikat maut pencabut nyawa ada, percaya saya. Yusa malaikat penjaga gunung? Wah, enggak, saya enggak percaya kalau ada malaikat penjaga gunung. Kafirkah? Kafir. Walaupun satu malaikat dia ingkari, ketika malaikat ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dia tahu bahwa ketika Nabi sepulang dari Taif, berdarah beliau, capek, lelah, disambit, dipukul, beliau istirahat dekat kebun anggur. Datanglah Jibril. Ya Muhammad, Allah mengkuasakan engkau terhadap malaikat penjaga gunung di Taif ini. Antum yang pernah ke Taif tentu melihat gunung yang luar biasa di situ, ya. Sepertinya yang paling tinggi ya di sekitar Mekah atau Saudi. Ketika Mekah Madinah panas, di Taif dingin. Artinya kalau engkau menghendaki menyuruh malaikat penjaga gunung ini untuk mengangkat gunung ini lalu ditimpakan ke orang-orang Taif, detik ini juga terlaksana. Nabi menolak. Beliau berharap anaknya, kalau enggak cucunya, kalau enggak cicitnya, kalau enggak anaknya cicit, cucunya cicit, cicitnya cicit, terus akan beriman. Dan harapan beliau tidak sampai ke cicit ya. Sepertinya cucu atau anak sudah banyak yang beriman. Bahkan ketika beliau masih hidup sudah banyak yang beriman. Ketika beliau wafat sepertinya sudah beriman semua.
sudah masuk Islam semua sampai hari ini. Ya. Lalu tiba-tiba ada orang mengatakan nggak ada, malaikat penjaga gunung itu nggak ada, adanya kuncen, juru kunci. Ya. Jadi gunung itu harus ada kuncennya. Masih ingat siapa itu? Mbah Marijan. Itu baru penjaga gunung. Innalillahi. Ya, gunung tidak perlu dijaga. Allah sudah menugaskan malaikat untuk menjaga gunung, semua gunung di muka bumi. Lalu tiba-tiba ada orang tidak percaya, kafir. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam percaya, oh percaya, itu Nabi saya, Rasul saya, ya, panutan saya. Nabi Isa, oh percaya. Nabi Musa percaya. Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi percaya. Nabi Yusuf bin Nun yang pernah menghentikan jalannya matahari, wah enggak ada, itu enggak ada di Al-Quran. Ya. Nggak ada di Al-Quran. Di Al-Quran cuma 25. Kafir. Tidak syak lagi kafir. Nah, dia menentang sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi yang mengatakan ada seorang Nabi dari Bani Israel bernama Yusuf bin Nun, murid dari Nabi Musa, yang membawakan perbekalan Nabi Musa saat Nabi Musa mencari Qadir di pantai itu kan, di tepi laut itu, di surat Al-Kahfi. Sepeninggal Nabi Musa, beliau diangkat oleh Allah menjadi Nabi, dan Allah takdirkan beliau memimpin Bani Israel berjihad, berperang di hari Jumat setelah asar. Belum sholat asar, tidak lama lagi matahari akan tenggelam ketika hari Jumat. Tapi matahari tenggelam berarti sudah hari Sabtu, sudah bukan Jumat lagi. Seperti sekarang ini matahari sudah tenggelam, tentu sudah bukan Jumat lagi tapi Sabtu, tapi malamnya malam Sabtu, bukan Jumat sore, bukan Jumat malam. Nah, sementara orang-orang Yahudi tidak mau berjihad kalau sudah masuk hari Sabtu. Disitulah beliau memohon kepada Allah sambil beliau menatap matahari. Innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Matahari, engkau disuruh oleh Allah untuk berjalan beredar dari timur ke barat. Aku juga disuruh. Engkau disuruh, aku juga disuruh. Sama-sama disuruh. Engkau disuruh berjalan, aku disuruh berjihad melawan orang-orang kafir ini. Dan belum sholat asar. Allahumma bisha alaina. Ya Allah, tahanlah matahari. Beliau tidak mengatakan, wahai matahari, diamlah. Ya nggak boleh lah. Beliau memohon kepada Allah, ya Allah, hentikan matahari sejenak. Ini dalil yang sangat besar, tegas, sharih, sahih, bahwa matahari betul-betul berjalan dari timur ke barat. Tidak seperti teori sebagian ilmuwan bahwa matahari itu sebetulnya diam. Dia berjalan dari timur ke barat. Itu karena buminya muter dari barat ke timur. Persis seperti kita naik bus, naik kereta kencang dari Jakarta ke Surabaya, maka kita melihat kiri kanan ada pepohonan, rumah, seolah-olah berjalan ke barat, ke arah Jakarta. Ya, itu teori, sedangkan ini dalil.
Tiba-tiba ada seorang muslim nggak percaya, kafir. Ya. Oleh karena itu, beriman itu harus tafsil, harus rinci, tidak boleh mujmal. Apa yang disabdakan oleh Nabi kita yakin, yang Nabi tidak mengatakan sudah, tidak usah nanya-nanya, tidak usah bahas. Sebetulnya tujuh pemuda yang tidur di gua selama 300 tahun lebih itu namanya siapa saja ya? Perlukah? Nggak perlu. Kalau perlu tentu sudah disebutkan oleh Nabi, si anu. Al-Quran dan Sunnah tidak menyebut 7 pemuda itu namanya siapa saja. Disinilah Ibnu Katsir mengkritik saudara-saudara beliau, sesama ahli tafsir. Apa? Takalluf, membebani diri dengan beban yang di luar kesanggupannya. Di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada, cari-cari di Taurat, Injil. Taurat, Injil ada. Ya ada orang karangan mereka ya. Istilahnya lengkap. Ada Dikyanus, ada Maxivianus, ada lengkap. Bolehkah bersandar, berpegang dengan Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, perjanjian lama, perjanjian baru, Taurat, Injil? Tidak boleh. Tidak boleh. Cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka ulama-ulama ahlu sunnah tidak suka menyebut nama seperti Israel, mencabut nyawa itu ya, Qabil, Habil, anaknya Adam yang pertama itu ya. Kenapa? Karena ini tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, adanya di perjanjian lama, perjanjian baru. Ini sekedar contoh, yang lain banyak sekali. Kisah-kisah yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah adanya di Taurat dan Injil. Perlukah kita pegangi? Tidak perlu. Ya. Li'annahu mukazzibun lima akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berarti dia mendustakan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dia nggak tahu ya. Wah, nggak tahu saya. Saya nggak tahu kalau Rasulullah pernah mengatakan ada seorang nabi yang pernah menghentikan matahari. Saya nggak tahu. Lebih baik ngomong seperti itu. Tidak tahu. Jangan menolak. Ya. Lebih baik tidak tahu daripada tahu kemudian ditolak. Masih ingat? Siapa yang tahu kemudian nolak? Dan akhirnya dia kekal di neraka selama-lamanya. Dia menjadi makhluk paling hina di jagat raya alam semesta. Namanya disebut-sebut sebagai simbol keburukan. Dia tahu dan dia menolak. Siapa? Iya, iblis. Ada berapa ayat yang ditolak oleh iblis? Satu. Ribuan ayat dari Allah dilaksanakan oleh iblis. Ya sujud, ya ruku, ya i'tidal, ya tidak ada perintah Allah yang tidak ditaati oleh iblis kecuali satu itu. Allah menyuruh iblis, mewajibkan iblis untuk sujud kepada Adam. Ini doang yang ditolak oleh iblis. Dan iblis tahu ini perintah Allah. Nggak ada subhat bagi iblis. Di depan, ya. Disinilah dengan satu kemaksiatan iblis, jadilah iblis makhluk paling buruk di jagat raya alam semesta. Dan dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai hari ini, sampai hari kiamat. Innaka minal mundurin. Engkau termasuk yang diberi tangguh.
Jadi iblis itu sudah tahu bahwa nanti akan dimasukkan ke neraka kekal selama-lamanya. Siap. Yang penting kasih waktu sampai hari kiamat, hidup terus. Nah, selama hidup berabad-abad itulah iblis pergunakan untuk menipu manusia, menggelincirkan manusia. Sudah bersumpah di hadapan Allah, fabima aghwaytani, dengan sebab engkau menyesatkan aku lantaran Adam, maka akan aku goda anak cucunya.